Saya kembali bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini ditakdirkan bisa sampai di masjid ini. Tidak pernah saya membayangkan kalau saya akan hadir malam ini. Jadi semata-mata karena takdir Allah saja saya hadir di sini, maka saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang barokah. Barokah dalam arti bertambah kebaikan kita di dunia dan berwujud kebaikan kita di akhirat. Barokah di dunia adalah digugurkannya dosa-dosa kita, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, man kharaja min baitihi la yukhrijuhu, ma min 'abdin yakhruju min baitihi wa la yukhriju ila shalah ila baitin min buyutillah. Tidak ada seorang pun yang keluar dari rumahnya menuju satu rumah dari rumah Allah, kemudian di antara yang menyebabkan dia keluar adalah salat dan juga mungkin majelis taklim ini, illa kanat khutuwatuhu khutat anhu khotoya wa ihdahuma turfa'u darajatan. Melainkan langkah-langkah yang diayunkannya, langkah pertama menggugurkan dosa-dosanya, langkah kedua meninggikan derajatnya. Kenapa demikian? Apa hubungannya dosa berguguran dan pangkat derajat kemudian kita bertambah? Dosa adalah beban jiwa kita. Makin banyak dosa dilakukan, makin berat hidup kita. Maka ketika melangkahkan kaki menuju masjid ini, dosa-dosa kita berguguran. Ada yang terasa tadi ketika kita melangkah berjatuhan di jalan? Bu, ada yang sadar bu? Ada yang jatuh di jalanan tadi? Saya lihat tadi banyak dosa berguguran di jalanan sampai ke masjid ini. Ya. Maka ketika dosa berguguran, beban jiwa kita berkurang, maka jiwa kita makin ringan, maka naiklah jiwa kita, bertambah tinggi derajat kita di hadapan Allah. Itu berkah di dunia. Berkah di akhirat, mereka yang pergi dari rumahnya menuju ke masjid ini, Allah mudahkan jalan menuju surganya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalahu Allahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Bapak Ibu mau masuk surga? Yang jawab sedikit, ternyata surga peminatnya sedikit nih. Mau masuk surga Bapak Ibu? Saya tanya khusus nih, ibu-ibu mau masuk surga Bu? Bukan, yang jawab sedikit ini. Ada yang gak jawab ini, yang gak jawab gak mau masuk surga. Bu, mau masuk surga Bu? Kompak. Bu, mau masuk surganya mau tanpa hisab atau mau mampir dulu ke neraka? Langsung masuk surga tanpa hisab. Punya apa Bu? Punya amalan apa mau masuk surga tanpa hisab? Padahal surga itu susah masuknya Bu. Perbandingannya 1:1000. Ketika di neraka ada 1000 orang, di surga baru 1 orang Bu. Ketika di neraka ada 1 juta, berarti di surga ada 1000. Ini di masjid ini ada berapa ribu yang hadir? Ada 1000? Nggak ada. Berarti nggak sepotong pun masuk surga. Perbandingannya. Jadi punya apa Bu masuk surga tanpa hisab Bu? Bu, mau saya beritahu jalan masuk surga tanpa hisab? Kalau laki-laki gampang, tinggal berjuang di jalan Allah, cari nafkah, meninggal di tengah jalan, masuk surga. Amin. Mau saya kasih tahu Bu? Kalau saya kasih tahu mau dilaksanakan? Nggak apa-apa. Ada gangguan teknis. Mudah-mudahan tidak ada jin yang sedang marah sama saya. Ya, jadi Bu, kalau saya kasih tahu, ibu bilang tadi mau dilaksanakan. Bagi ibu-ibu ada jalan mudah masuk surga tanpa hisab. Apa coba Bu? Sabar. Apa Bu? Sabar. Mau bersabar Bu? Dalam keadaan suka dan duka mau bersabar? Kalau bapaknya nikah lagi mau sabar? Oh, katanya mau masuk surga tanpa hisab. Dikasih tahu jalannya nggak mau. Baik. Mungkin nama saya sudah viral, Bapak Ibu sudah pada tahu ya. Betapapun saya tidak berkehendak nama saya diviralkan, tapi karena media massa saja membuat saya viral. Betapapun saya viral, ada yang menyebut saya Ustaz akhir zaman. Padahal tidak pernah saya meniatkan diri dan memproklamirkan diri saya Ustaz akhir zaman. Kalaupun boleh saya memproklamirkan diri, akan saya proklamirkan diri sayalah Ustaz akhir bulan. Gitu ya. Kenapa saya proklamirkan Ustaz akhir bulan? Berat jadi Ustaz akhir zaman. Sekalinya ngomong, kedengaran sama Intel ditangkap. Betul? Ada Intel di sini? Bang Intel Bang? Bukan ya? Itulah Bapak Ibu. Baik, saya berasal dari Bandung, Jawa Barat.
Alhamdulillah saya bersyukur menjadi orang Barat. Ibu saya Jawa Barat, ayah saya Sumatera Barat. Jadi sama-sama dari Barat. Ibu saya orang Sunda, ayah saya dari Sungai Pua, Bukit Tinggi. Namun saya sedih ketika saya datang ke Minang, ke kampung halaman kakek saya. Karena ternyata garis keturunan di Minang itu dari ibu ya, bukan dari ayah. Sementara ayah saya orang, mohon maaf, halo, tes. Ya, ketika saya ke Minang, di Minang itu garis keturunan dilihat dari jalur ibu. Sementara ibu saya orang Sunda. Giliran saya ke Jawa Barat garis keturunan dari ayah turunan Minang. Bingung saya begitu. Barangkali di sini ada yang mau mengakui saya sebagai orang sini, Bu. Mau, Bu? Alhamdulillah. Ada putrinya, Bu, yang saya nikah, Bu. Oh, kan dia jadi orang sini. Baik. Bapak Ibu berbahagia Subhanahu wa taala, kali ini kita membahas tema tentang Isra Mi'raj. Saya kasih tema Isra Mi'raj dan akhir zaman. Apa itu Isra Mi'raj? Isra dan Mi'raj kedua-duanya bahasa Arab. Kata Isra itu diambil dari kata Sara yasri isra'an, artinya berjalan di malam hari. Jadi seseorang yang berjalan di malam hari itu namanya Isra. Seperti Nabi Yakub alaihissalam, beliau mendapatkan perintah pertama kali dari Allah adalah menempuh perjalanan dari Kanaan, ya, ujung dari Jordan, perbatasan dengan Suriah, ke Fadan Aram, hampir masuk ke Irak, kalau tidak salah ya. Perjalanan itu di malam hari dilakukannya, maka beliau melakukan Isra. Dan perjalanan itu karena Allah. Allah bahasa Ibraninya Eli. Maka kata Isra digabungkan dengan Eli menjadi Israeli, atau bahasa Arabnya Israel, gelar Nabi Yakub. Okay. Ketika Nabi Yakub alaihissalam sampai di Fadan Aram, beliau kemudian ditikahkan dengan putri pamannya yang bernama Ya'la. Menikah dengan Ya'la, mas kawinnya 8 tahun mengembalakan kambing. Ini senang saya kalau ada calon mertua ngajak menikahkan saya dengan putrinya, mas kawinnya cuma mengembalakan kambing 8 tahun. Ada zaman sekarang mas kawin seperti itu? Nggak ada ya. Kalau ada, luar biasa. Ya. Sesudah mengembalakan kambing 8 tahun, kemudian menikahlah dengan Rahil, gadis yang menjadi cinta pertamanya. Sama mas kawinnya 8 tahun mengembalakan kambing. Setelah 8 tahun mengembalakan kambing, yang kedua 16 tahun pulang ke Kanaan. Ketika pulang dikasih 2 pembantu. Satu pembantu bahasa Ibraninya kahit. Satu kahit untuk Ya'la, satu kahit untuk Rahil. Dalam perjalanan merasa risih, ada wanita 2 orang yang bukan mahramnya ditikah dua-duanya. Subhanallah. Nah, ini nikmatnya melaksanakan perintah Allah. Berangkat jomblo, pulang 4 istrinya. Jadi bagi para pemuda, kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya, taati. Insya Allah pulang 4 istrinya. Amin. Cuma saya yang belum nambah-nambah istrinya. Padahal udah berapa kali datang ke sini. Baik. Bapak Ibu berbahagia Subhanahu wa taala. Nah, itu Isra. Sudah ya, alhamdulillah. Mi'raj itu alat untuk naik. Kalau kita mau naik ke satu tempat pakai tangga, nah tangga itu disebutnya mi'raj, dari kata araja ya'ruju i'rajan. Alatnya disebut mi'raj. Seperti membuka, bahasa Arabnya fataha, alat untuk membuka, miftah. Ya. Doroba memukul, alat untuk memukul. Doroba yadribu, drum band. Dorban, alatnya midrob. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah diperjalankan oleh Allah Azza wa Jalla dari Masjidil Haram Mekah. Ini Mekah, ini Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Ya, di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Nah, jadi perjalanannya dari sini Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dilakukan di malam hari.
Setelah beliau menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau naik ke langit, melewati 7 lapis langit bersama malaikat Jibril, lalu sampailah di Sidratul Muntaha. Sidrah artinya terminal, muntaha penghabisan. Jadi Sidratul Muntaha adalah terminal penghabisan. Kemungkinan arti atau maksud dari Sidratul Muntaha adalah ujung alam semesta. Tahukah Bapak Ibu, kalau ujung alam semesta, kalau alam semesta ini ternyata berbentuk trompet. NASA menemukan bahwa alam semesta kita ini berbentuk trompet, seperti tanduk dari cahaya, kata Rasulullah. Ujungnya adalah Sidratul Muntaha. Jadi Rasulullah Isra Mi'raj itu ke ujung Sidratul, ke ujung alam semesta, berdasarkan konsep ini. Kemudian setelah itu baru pergi menghadap Allah sendirian, lalu mendapatkan perintah sholat. Rasulullah saat itu tidak melihat Allah. Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, hal ra'aita rabbana ya Rasulullah? Ya, benar Bapak Ibu, mungkin ada yang harus dikurangi dayanya supaya kuat. AC-nya mungkin kurangi, nggak apa-apa ya, AC yang cukup besar ini. Lampu boleh ada yang dikurangi. Jangan-jangan ini yang datang ada yang nggak mandi. Suuzon Ustaz, enggak, maaf. Ada sudah Bapak Ibu? Baik. Setelah mendapatkan sholat 5 waktu, baru turun kembali ke Masjidil Haram. Dan saat itu Rasulullah SAW duduk di depan Ka'bah. Ini fokusnya, mudah-mudahan tidak masalah ya. Nah, peristiwa ini banyak disebutkan para ulama, berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 Bi'tsah. 27 Rajab setelah 11 tahun beliau menjadi nabi. Ada juga menyebutkan di bulan Ramadan, ada juga yang menyebutkan di bulan Syawal. Namun yang paling mu'tabar adalah yang menyebutkan pada tanggal 27 Rajab tahun 11 Bi'tsah, 11 Nabi. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, kenapa Allah Azza wa Jalla memberikan sebentar Bapak Ibu, ini fokusnya belum jalan. Rasulullah SAW mendapatkan, mengalami peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai sebuah penguatan semangat kepada Rasulullah SAW, dan juga plus hiburan, rihlah. Kenapa disebut sebagai hiburan? Karena pada saat itu Rasulullah SAW mengalami tekanan psikologis yang sangat berat. Pertama, beliau ditinggalkan oleh 2 orang terbaik dari keluarganya. Beliau ditinggal mati, ditinggal wafat oleh pamannya Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib. Apalagi yang membuat Rasulullah paling bersedih adalah Abdul Muttalib meninggal dalam keadaan tidak menyebutkan 2 kalimat syahadat menurut satu riwayat. Ya. Itu yang umum kita tahu. Sampai-sampai ketika sakaratul maut, beliau menjelang sakaratul maut, Rasulullah berdiri di sampingnya, duduk di sampingnya, dan mendekatkan mulutnya kepada telinga beliau dan berkata, ya ammi kul la ilaha illallah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Selamatun alaika fil akhirah. Selamat engkau nanti di akhirat, paman. Lalu Abu Thalib melirik kepada saudaranya Abu Jahal, silakan kamu ikuti agamanya Muhammad, gua pecat kamu jadi manusia. Maka gak jadi beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah berkata lagi, ya ambiku la ilaha illallah, al jannatu tantaziruk. Surga menunggumu wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal berkata, ayo kamu ikuti Muhammad, aku bakar kamu, gak akan aku kubur. Artinya ditakut-takuti. Dalam keadaan sakaratul maut, belum sakaratul, menjelang sakaratul maut. Sampai 3 kali Rasulullah SAW mengucapkan la ilaha illallah ya amikul. Tidak juga mengucapkan, hingga malaikat Israel mengatakan, ya fi Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Maka dicabutlah nyawa beliau tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allahu Akbar. Padahal pembelaannya pada Rasulullah dahsyat luar biasa. Andaikan beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya yakin surganya adalah tetangga, surganya tinggi, mendekati surga Rasulullah SAW. Saking banyak pengorbanan beliau kepada Rasulullah ketika berdakwah. Belum hilang kesedihan Rasulullah SAW ditinggal oleh pamannya, Rasulullah pun ditinggal oleh istrinya.
yang selama ini mengcover beliau, menenangkan dan memberikan semangat luar biasa, mengorbankan hidup dan hartanya untuk Rasulullah. Maka tahun itu dinamakan Amul Hazan, tahun kesedihan. Belum hilang Rasulullah SAW kesedihan ditinggal oleh dua orang tercintanya. Saat itu para sahabat yang masih dihitung jari disiksa oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya agar murtad dari agama Islam. Ini sebagai contoh saya perlihatkan bagaimana penyiksaan yang dialami oleh para sahabat. Ketika itu masih bisa dihitung jari, Bapak Ibu. Sebagaimana yang dialami oleh ibundanya Ammar bin Yasir. Ini yang bersorban putih, baju hitam, Abu Jahal. Nenek moyangnya Abu Jamban. Yang ini Yasir, ayahnya Ammar. Dan ini ibunya Ammar bin Yasir, Sumayyah, wanita pertama yang syahid ketika Rasulullah dakwah pertama kali di jalan Allah. Yang dipegang oleh Abu Jahal, bukan Abu Jahal itu adalah miniatur menara Hubal, berhala Hubal, berhala paling besar saat itu. Pada saat itu terdapat 360 berhala mewakili 360 kabilah, artinya satu kabilah satu berhala. Jika ada waktu nanti kita bertemu kembali, kita bahas sejarah munculnya berhala di dunia pertama kali. Berhala pertama yang disembah oleh umat manusia adalah patung Nabi Adam AS. Kok bisa patung Nabi Adam disembah? Iya, nanti pembahasannya di jadwal yang nanti, di jadwal yang berikutnya. Baik. Jadi dalam para sahabat yang sedang menunggu giliran untuk disiksa, Bapak sekalian, luar biasa. Kenapa mereka disiksa? Karena mereka beriman pada Allah dan Rasulnya. Selalu terjadi dalam sejarah peradaban manusia, sejarah para nabi dan rasul. Setiap kali mereka mengatakan beriman pada Allah dan Rasulnya, maka mereka disiksa. Persis terjadi zaman sekarang. Karena tidak kuat Ammar bin Yasir melihat penyiksaan yang dialami oleh ibunya, dan dia berharap agar ibunya tidak dibunuh sebagaimana ayahnya tadi. Belum selesai ayahnya Yasir mengucapkan 2 kalimat syahadat, dicekik oleh Abu Jahal sehingga beliau pun syahid. Maka Ammar bin Yasir pura-pura menyebutkan Hubal, pura-pura murtad, itu namanya takiyah. Namanya takiyah, terpaksa melakukan itu. Tujuannya agar mereka berhenti menyiksa ibunya. Betapapun demikian tetap mereka membunuh ibunya. Hal ini membuat para sahabat, saya irtada Ammar telah murtad. Ammar telah murtad. Qad irtada Ammar. Tapi ketika selesai penyiksaan ini, Rasulullah menghampiri Ammar bin Yasir. Mendengar Rasulullah juga mengatakan itu. Ammar mengatakan itu. Hal tasaddaq wa ta'takid bi qaulika ya Ammar, li'annaka kunta hubal wa hubal. Naam ya Rasulullah, lakin hadha fi lisani faqat. Betul ya Rasulullah, tapi itu hanya di lisan saya saja ya Rasulullah. Itu hanya di lisan saja. Saya melakukan ini agar mereka tidak menyiksa ibuku. Wa kaifa biqalbika, lalu bagaimana dengan hatimu wahai Ammar? Bal qalbi mutmainnun bil iman, hatiku mantap dengan iman. Idzan anta mu'min, kalau begitu kamu masih beriman. Saksikan, Ammar masih beriman. Dirangkul oleh para sahabat. Bahkan Rasulullah memerintahkan, jika mereka datang kembali untuk menyiksa kamu, ulangi apa yang kau lakukan. Artinya Rasulullah percaya kepada Ammar. Apakah ini kekhususan Ammar ataukah kita boleh melakukan itu? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu urusan hati kita. Baik, kembali ke laptop. Ini bukan 4 mata Bapak Ibu, ini kajian.
Luar biasa iman mereka. Kenapa mereka mengalami ujian sedahsyat itu? Karena Allah yakin, karena Allah Maha tahu mereka kuat imannya. Ya, betapa dahsyat siksaan yang mereka alami. Tapi mereka tidak murtad. Begitulah derajat mereka. Dalam satu riwayat justru ditusukkan itu tombak dari kemaluannya tembus sampai ke kepalanya, Pak. Itu yang dilakukan oleh Abu Jahal, saking ingin menakut-nakutinya orang-orang beriman sampai yang pada saat itu. Apakah Rasulullah menyaksikan? Rasulullah menyaksikan, ada Rasulullah melihat peristiwa itu. Lalu kenapa Rasulullah tidak menolong? Rasulullah belum punya kekuatan untuk menolong mereka. Dan Rasulullah ditahan untuk tidak melakukan hal yang sia-sia. Memang Rasulullah ingin menolong mereka, tapi belum punya kekuatan. Hingga maka kemudian turunlah malaikat Jibril, berdiri di samping Rasulullah SAW, mengelus-elus punggung Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Jibril. Nangis Rasulullah. Mahlan ya Rasulullah. La taglak ya Rasulullah. Irfa rasak. Angkat kepala anda wahai Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW melihat ke langit, maka di langit terlihat pintu surga dibukakan untuk mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, sabran ya ala Yasir, fa inna maudakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, tempat kembali kalian surga. Al jannatu tantazirukum, surga menunggu kalian. Itu ya Bapak. Nah, peristiwa demi peristiwa ini yang membuat Rasulullah tertekan luar biasa. Rasulullah tidak berharap ada lagi sahabat yang meninggal gara-gara disiksa, gara-gara beriman. Maka di malam hari Rasulullah kemudian pergi pas waktu jam gini, setelah sholat Isya. Ya, di ujung sepertiga malam pertama, pergi Rasulullah ke Ka'bah, merenungkan betapa berat tugas dakwahku ini. Apakah aku harus mengembalikan lagi kepada Allah ini tugas? Aku tidak sanggup ya Allah, tidak sanggup melihat umatku disiksa hingga mati. Maka kemudian Allah perintahkan pada malaikat Jibril, ihbit ya Jibril, turun kau Jibril kepada Muhammad, sampaikan aku akan memberikan kepadanya Isra Mi'raj. Datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengucapkan salam, tidak banyak bicara karena tahu Rasulullah lagi galau. Kok bisa Rasulullah galau? Rasulullah juga manusia. Galau hanya istilah saja Bapak Ibu, tapi beda galaunya dengan galau kita ya. Kalau galau kita karena apa Bu? Bu pernah galau Bu? Halo? Ibu-ibu masih ada? Ini pada kemana ibu-ibu nih? Bu masih ada Bu? Pernah galau Bu? Apa Bu penyebabnya Bu? Pandemi? Baik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW, mengucapkan salam, membawa 2 kendi dari surga. Direbahkan tubuh Rasulullah SAW, dibuka pakaian atasan Rasulullah SAW. Ini cerita yang saya baca dalam Qisas Al-Anbiya, kisah para nabi dan rasul, atau juga di dalam kitab Ar-Rahul Makhtum karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah. Ya, ada beberapa kisah termasuk tafsir Ibnu Katsir. Ada 16 sahabat yang meriwayatkannya. Jadi ini mu'tabar, mutawatir. Ya, ada Anas bin Malik di antaranya. Ya. Kemudian dibukakan pakaian atas Rasulullah. Maka malaikat Jibril membuka botol kendi yang pertama, dikeluarkan air sedikit, diusapkan ke dada Rasulullah SAW. Ini dibius dada Rasulullah, anestesi lokal. Lalu belati dikeluarkan, ditusukkan dari sini, dibelahkan ke dada Rasulullah SAW sampai ke ulu hati. Maka terbelahlah dada Rasulullah. Dibukakan dada Rasulullah SAW, diambil hati beliau. Apakah Rasulullah dalam keadaan pingsan? Tidak, Rasulullah dalam keadaan sadar. Kalau Rasulullah pingsan, lalu siapa yang bercerita kepada kita seperti ini? Karena cuma Rasulullah saat itu yang mengalami, betul? Gak ada orang lain, cuma Rasulullah dan malaikat Jibril. Tidak ada yang menyaksikan. Jadi, yang terkuat Rasulullah dalam keadaan sadar, makanya dibius tadi. Diambil hati Rasulullah SAW, lalu dibelek, lalu dibukakan. Ada titik hitam di dalam. Ya Muhammad, ya Rasulullah, hada makanun litabitu syaitan ala qalbil insan fi qalbil insan. Wahai Rasulullah, inilah tempat di mana setan bersemayam di dalam hati manusia. Dibuang dulu, lalu disiram dengan air tadi. Setelah bersih, maka kemudian dimasukkan kendi yang kedua yang berisi hikmah dan keimanan dari Allah Azza wa Jalla, dari surga. Dimasukkan, lalu ditutupkan lagi. Bagaimana hatinya bisa kembali utuh? Dijahit? Tidak. Kebayang kalau dijahit, Rasul lihatin aja gini hatinya dijahit sama malaikat Jibril.
ngobrol gitu sama malaikat Jibril? Enggak, Bapak Ibu. Ditekan oleh malaikat Jibril Allah ciptakan dari cahaya. Kemampuan malaikat Jibril menekan sesuatu yang terbelah, dia disambungkan kembali dengan kekuatan energi yang dikeluarkan tangan malaikat Jibril. Maka utuh kembali hati beliau, disimpan di tempatnya kembali, lalu ditutupkan kembali dada beliau dan ditekan lagi seperti tadi, kembali utuh tersambung kembali dada beliau tanpa ada tetesan darah. Ini bedah anatomi yang dilakukan Jibril terhadap Rasulullah SAW 2 kali. Yang kedua, yang pertama ketika Rasulullah masih kecil, masih anak-anak. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW dihadapkan pada 2 minuman, yang satu susu, yang satu arak. Ihtar bainahuma wasrab ya Rasulullah. Pilih antara keduanya dan minumlah. Rasulullah mengambil susu dan diminumnya. Subhanallah. Laqad asabtal fitrah, sungguh engkau telah mengambil fitrahmu Muhammad. Andaikan kau mengambil arak, hancur umatmu. Lau ta'khudul khamra la afsadatil ummatuk. La afsadat ummatuk. Andaikan kau mengambil khamr, hancur umatmu. Ini pelajaran. Apabila ada pemimpin yang menghalalkan khamr, minuman keras, mudah-mudahan sampai ke Jakarta. Ini lagi viral, ada peraturan baru di mana diberlakukan peraturan bolehnya diproduksi minuman keras berskala kecil hingga berskala besar. Nah, kata malaikat Jibril, barang siapa andaikan kau Muhammad mengambil arak, pasti umatnya akan mengikuti. Hancur umatmu wahai Muhammad. Nah, kita tinggal tunggu kehancuran mereka ketika ada pemimpin yang menghalalkan khamr. Betul? Allahu Akbar. Lanjut Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, apakah saya terlalu ekstrim ceramahnya? Pak, ini pada bengong semua Pak. Bisa diterima Bapak Ibu? Lanjut ya. Fama'utitu bil buraq. Kemudian aku didatangkan buraq kepadaku. Hayawanun alladhi khalaqahu min nur. Satu hewan yang Allah ciptakan dari cahaya. Wasuratuhu dan bentuknya tahtal hisan fawqal bigan. Bentuknya di bawah kuda, di atas keledai. Diciptakan dari cahaya. Seperti apa? Di bawah kuda, di atas keledai. Seperti apa Ustaz ya? Ya, seperti burung. Susah menggambarkannya. Ya. Kemudian pergi, naik Rasulullah ke atas burung tadi, set,